Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bawah Pamit Channel. Pada kesempatan kali ini Bawah Pamit ingin membahas tentang perbedaan antara pusaka yang memang pulung seseorang dengan pusaka yang memang hasil tarikan. Nah, bagaimana keseruan pembahasan kali ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat BFC semuanya tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, pertama-tama dan yang paling utama tetap kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan hingga kita dapat berjumpa, bertemu di Bawah Pamit Channel. Nah, tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita berselawat, maka kita akan tergolong umatnya yang akan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang perbedaan antara pusaka yang memang pulung seseorang dengan hasil tarikan, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi silahkan DM di IG-nya BFC, dan jangan lupa untuk follow IG-nya BFC agar terus lebih baik lagi dan menjadi motivasi BFC agar selalu membuat video dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG BFC. Nah, lanjut aja kita ke tentang pembahasan perbedaan antara pusaka yang pulung seseorang dengan hasil tarikan. Jadi pusaka identik ataupun dikenal oleh masyarakat umumnya di Indonesia itulah benda-benda bertuah, benda-benda yang memiliki energi alam ataupun energi khodam, ya seperti keris, pedang, tombak, mungkin batu mustika gitu kan, banyak dan bentuknya itu beragam-ragam, mungkin nih kayak keris ada kilok 2, kilok 3 gitulah. Saya pun ya tidak terlalu sering melihat bentuknya bendanya teman. Yang membedakan itu mungkin keloknya berapa jumlahnya gitu kan, baru nama-namanya ada keris Nogososro, keris Empu Gandring, dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Karena BFC juga memang bukan ahli pusaka, jadi BFC tidak terlalu paham dengan nama-nama yang memang untuk pusaka tersebut. Ya contohnya baru ada mustika lipan, mustika mungkin delima, warna delima, dan mustika mungkin batu kocubo, banyak gitu kan. Jadi itulah yang nama pusaka, itulah benda-benda bertuah, benda-benda mungkin yang identik dengan barang-barang antik juga sih gitu, dan memang memiliki energi alam ataupun energi khodam gitu, sehingga dia memiliki tuah gitu, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan, suatu kemampuan lah gitu yang bisa mungkin digunakan gitu. Tapi ya tergantung orangnya gitu. Jadi pusaka ini ketika seseorang itu memilikinya itu ada dua lah jalannya, mungkin bisa dari tarikan atau pulung gitu kan. Pulung ini bisa dikategorikan mungkin datang dengan sendirinya, memang keinginan benda tersebut dan kodam yang ada di dalamnya ya memang mungkin merasa jodoh, dan caranya itu bisa ditemukan di jalan, ditemukan suatu tempat, atau memang diberikan oleh kerabat kita gitu, ataupun teman kita diserahkannya, dan memang itu tanpa ada paksaan. Kalau pulung ini dia tanpa ada paksaan, dia memang datang dengan secara sendirinya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga gitu kan, dalam arti mengikuti prosesnya gitu, santai dia
mungkin udah emang mungkin di UFC mungkin di umur sekian akan udah ada pulungnya tuh mendapatkan pusaka ini gitu kan, misalnya seperti itu, udah ketentuannya gitu. Nah itu ya tanpa ada paksaan. Nah, kalau pusaka yang memang pulung kita gitu, datang dengan sendirinya. Nah, jadi pulung itu dalam arti datang dengan sendirinya tanpa ada paksaan, itu dia. Sedangkan yang penarikan itu bisa dikategorikan ada unsur paksaan. Nah, jadi ada seorang, mungkin contohnya gitu kan, seorang ahli spiritual mendatangi suatu tempat dan mendeteksi bahwasanya ada di lokasi itu terdapat pusaka, misalnya contohnya keris, dan keris ini memang diinginkan oleh ahli spiritual, maka dia akan memaksa untuk menariknya, mau menyatakan benda tersebut yang awalnya di alam gaib ditarik, dinyatakan, sehingga bentuknya tuh nampak oleh mata zahir kita gitu. Bagi orang mungkin ya itulah yang sering terlihat, ya mungkin ya untuk pajangan juga ada gitu, tapi memang ada energi, tapi cuma digunakan untuk hiasan gitu, tapi memang ada energinya, tidak digunakan untuk hal lain lah gitu. Ada juga yang digunakan memang untuk membantu spiritual, itu tergantung versinya yang memegang itu menggunakan untuk apa gitu. Nah itu dia. Jadi perbedaan itu yang pertama tadi, yaitu tadi pulung itu datang dengan sendirinya tanpa ada paksaan, lalu penarikan itu dipaksa, ditarik, karena itu memang belum tentu misalnya keris itu ingin ikut bersama orang yang memang mau menariknya. Tapi biasanya ada juga yang sebelum ditarik mereka komunikasi, lalu izin enggak gitu kan. Kalau emang enggak izin maka akan ada pertarungan, ada misalnya siapa kuat maka dialah yang menang gitu kan. Kalau ada juga yang sistemnya yang penarikannya itu menukar gitu, mungkin menyediakan apa gitu kan, lalu mungkin dibacakan apalah gitu tirakatnya gitu, sehingga dalam waktu tertentu dia akan hadir dan timbul sendiri dari alam gaib ke alam nyata gitu. Nah seperti itu. Tapi yang kalau memang yang versinya itu ditirakatkan, itu biasanya ada kaitannya dengan pulung juga gitu, karena memang kita ingin tapi tidak dipaksa, hanya cuman komunikasi apa maunya disediakan. Kalau emang dia oke, maka dia akan keluar gitu. Ada negosiasi di situ ya, mungkin ya lebih mendekati ke arah pulung gitu kan, bukan dipaksa gitu. Kalau memang paksa mutlak itu ketika datang suatu tempat, maka dia akan memaksa untuk menariknya tanpa ada komunikasi yang memang untuk menego gitu. Nah itu dia. Dan biasanya kalau memang pulung ataupun dengan cara mungkin negosiasi tadi, itu energi ataupun khodamnya itu maka mutlak ada di dalam dan memang tetap di situ, tidak pergi. Nah, itu dia. Sedangkan yang ditarik paksa, ada kemungkinan besar ini akan hilang energinya dan akan pergi khodamnya. Nah itu dia. Ketika dia menarik, ada pertarungan, maka ketika kalah yang khodam yang ada di pusaka, maka dia akan pergi, tinggallah pusakanya memang hanya kosong. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi ke tempat itu ataupun ke pusaka itu, karena itu adalah rumahnya gitu. Secara logikanya gini, seorang manusia gitu kan, ketika merantau pergi, pasti tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke kampung halaman. Nah, yang memang dimana dia lahir dan besar di situ. Ketika dia pergi, maka dia akan kembali pada waktu tertentu. Nah, itu dia. Begitu juga dengan si khodam ini, ketika ada pertarungan dipaksa tarik, maka dia akan pergi dan kemungkinan besar ada juga kembali lagi ke tempat itu dengan
kurun waktu tertentu. Tapi bisa juga ketika dia pergi, maka tidak menutup kemungkinan akan diisi oleh makhluk yang lain. Ketika pergi, maka bisa saja ada makhluk atau khodam lain yang ingin masuk ke situ. Jadi seperti itu kemungkinannya, ketika ditarik pergi dan bisa kembali lagi dengan sosok yang sama, atau ketika ditarik pergi akan diisi lagi oleh makhluk yang lain. Nah, yang saya contohkan tadi seperti itu, ketika seorang manusia, anak manusia pergi merantau, tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke halamannya, ke rumah yang sama, gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika merantau, maka rumah itu akan ditempati oleh orang lain, mungkin dalam waktu tertentu. Ketika kembali, ya itu kalau manusia mungkin disewakan bahasanya, tapi ini kalau di dalam mereka tidak ada. Ya ketika itu diisi yang lain, ya udah, kalau dia tidak mampu merebutnya lagi, maka ya yang kalah itu akan pergi dan meninggalkan pusaka itu. Maka yang mengisi bisa kemungkinan yang baru ataukah yang memang lama gitu. Jadi ya itulah seputar pusaka pulung dengan pusaka yang hasil tarikan gitu. Jadi bisa dibedakan ya sekarang mana yang pulung, mana yang tarikan. Dan jangan disangka ketika penarikan itu tetap ada khodamnya. Kemungkinan besar dia akan pergi, dan tidak menutup kemungkinan dia akan kembali juga gitu kan. Nah, jadi mungkin itu aja penyampaian saya tentang perbedaan antara pusaka yang memang pulung seseorang dengan pusaka yang hasil tarikan. Nah, mungkin itu saya bisa sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.